Jokowi akan groundbreaking proyek 10 triliun rupiah di IKN bulan ini. Presiden Jokowi dijadwalkan akan melakukan groundbreaking massal proyek investor swasta di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur sebelum tutup tahun ini. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajoe mengatakan rencananya prosesi groundbreaking akan dilangsungkan pada Minggu ketiga Desember 2023 ini. Rencananya Minggu ketiga Desember 2023, kata Doni, Minggu 10 Desember. Doni menyebut ada 17 proyek yang akan di groundbreaking pada bulan ini. Total nilai investasi dari proyek itu tembus 10 triliun rupiah. Namun demikian, Doni tak merincikan proyek apa saja itu dan apa cakupan sektornya. Hingga saat ini, daftar tersebut masih dalam bentuk usulan dan masih dalam proses pematangan rencana. Diusulkan dan sedang dimatangkan rencana pembangunan 17 proyek, ujarnya. Jokowi sudah melakukan sejumlah groundbreaking proyek swasta di IKN. Groundbreaking berlangsung dalam 2 periode, yakni tahap 1 dan 2. Groundbreaking tahap 1 berlangsung pada September lalu. Sementara tahap 2 digelar 1 hingga 3 November 2023. Dari kedua prosesi tersebut, nilai investasi yang berhasil dikantongi pemerintah mencapai 35 triliun rupiah. Dengan adanya groundbreaking tahap 3 ini, total investasi yang masuk selama 2023 diproyeksikan akan mencapai 45 triliun rupiah. IKN Nusantara akan mengusung konsep kota 10 menit atau 10 Minute City. Hal tersebut diungkapkan tenaga ahli pimpinan mobilitas perkotaan IKN Resdiansyah. Menurut rencana induk transportasi di IKN Nusantara, pengembangan kota 10 menit berarti mendukung mobilitas aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda ke simpul transportasi umum maupun fasilitas umum seperti perkantoran, komersial, rumah sakit, dan sekolah. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital mengatakan infrastruktur di sektor transportasi meningkatkan IKN sebagai superhub ekonomi baru di Indonesia. Pembangunan infrastruktur khususnya dalam sektor transportasi berpotensi meningkatkan. Salah satunya, membangun Nusantara dengan ragam wilayah perencanaan akan menghadirkan superhub ekonomi baru di Indonesia serta orientasi pembangunan Indonesia sentris, ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital IKN Mohammed Ali Brawi. Progres rumah tapak Menteri IKN capai 42,62%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, atau IKN mengungkapkan progres pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di IKN telah mencapai 42,62%. Untuk progres rumah tapak jabatan Menteri sudah mencapai 42,62%, ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dani Sumadilaga kepada Antara di Jakarta, Minggu. Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan rumah tapak jabatan Menteri yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada tahun 2024, sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam rangka persiapan penyelenggaraan upacara bendera pada peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang di IKN. Pembangunan konstruksi rumah dilaksanakan secara paralel dengan penataan lanskap. Penghijauan dan penataan pedestrian bagi pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan juga dilakukan supaya kondisi lingkungan tetap terjaga dan nyaman untuk dihuni. Kementerian PUPR juga memasang panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi listrik di unit hunian. Selain itu selama pembangunan, Kementerian PUPR meminta agar pohon-pohon yang ada tidak ditebang, sekaligus terus melakukan penanaman pohon agar lingkungan tetap hijau dan asri. Sebanyak 24 unit rumah tapak jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektar.
Sementara, rumah tapak jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 ha. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas, PSU, meubel air, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pembangunan rumah tapak jabatan Menteri juga didesain untuk merespon kondisi topografi berkontur sehingga terdiri dari dua tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope. Tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit diperuntukkan bagi hunian yang berada pada punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan. Sementara tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan. Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, rumah tapak jabatan Menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana. Diterapkan pula sistem Smart Design Building dengan akses 100% terhadap internet dan Wi-Fi sehingga menjadi kawasan cerdas terpadu. Investor asing kepincut garap proyek di IKN, ini buktinya. Investor asing mulai berminat menggarap proyek di IKN Nusantara. Menurut data Otoritas IKN Nusantara, OIKN, ada 21 negara yang telah mengirimkan 304 Letter of Intent, LOI, untuk berinvestasi di IKN. 304 LOI itu dari berbagai negara. Ada 21 negara, mulai Amerika, Eropa, Cina, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, ucap Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohamed Ali Berawi dalam agenda Sweden-Indonesia Sustainability Partnership, Ayana Mid Plaza, Sudirman, Jakarta Pusat. Menurut Ali Berawi, LOI tersebut berarti bahwa berbagai negara itu ingin berpartisipasi di IKN Nusantara. Setelah LOI diterima, ia menjelaskan bahwa diskusi intensif atau detailed discussion dilakukan satu persatu. Hal ini untuk melihat jenis investasi apa yang akan dilakukan oleh berbagai perusahaan tersebut, dan kebutuhan data mereka. Ini nanti mereka mau invest di mana, butuh data apa, sehingga setelah tanda tangan non-disclosure agreement mereka bisa bikin bisnis proposalnya. Nah, bisnis proposal investasi masuk kita evaluasi lagi, sambung Ali Berawi. Guru Besar Teknik Sipil Universitas Indonesia ini menjelaskan, pihaknya menempuh jalur negosiasi yang panjang sebab ada perbedaan kepentingan antara berbagai perusahaan itu dan pemerintah. Perusahaan mencari maksimum profit sementara pemerintah itu maksimum benefit buat kepentingan masyarakat, jelasnya. Menurutnya, poin bahwa investasi tersebut bisa membawa keuntungan bagi semua pihak menjadi salah satu titik diskusi yang masih alot antara pemerintah dan investor. Ada proses negosiasi yang waktunya cukup signifikan di situ untuk memastikan bahwa ini, investasi, akan membawa keuntungan bagi semua pihak. Poin ini yang cukup alot diskusinya, jelas dia.